Apa sih yang spesial dari orangutan? Itu kan cuma monyet dicatok rambutnya, di rantai, ditaruh di kamar mandi. Halo Sari, Halo. apa kabar? Baik. Sekarang kamu lagi di mana? Aku kebetulan lagi di Kaltim. Lagi ada apa? Kerjaan, proyek, atau Jadi aku sudah kerja membantu Center for Orangutan Protection atau biasa dipanggil dengan COP. Dan saat ini aku membantu COP untuk program perlindungan habitatnya. Jadi biasanya memang keliling-keliling hutan dan kita melihat bagaimana sih kondisi habitat orangutan saat ini seperti itu. Nah, tapi yang menarik sebenarnya ya, sekeren apa sih orangutan itu sampai Jadi wah banget gitu ya. jadi wah banget gitu loh. Apa sih yang spesial dari orangutan? Itu kan cuma monyet gitu kan. Kalau orang yang nggak tahu kan itu cuma monyet, itu cuma binatang gitu ya. Kenapa spesial? Jadi orangutan sendiri merupakan salah satu simbol di mana hutan itu tuh masih sangat baik. Karena orangutan sendiri merupakan umbrella species. Orangutan sendiri itu membantu menyebarkan biji-biji tanaman itu ke seluruh hutan. Jadi memang orangutan sendiri itu dipanggil juga sebagai petani hutan karena juga membantu menanam pohon, menanam tanaman gitu di hutan. Dan juga dengan ada orangutan, area tersebut tuh memiliki nilai konservasi yang tinggi. Jadi pada saat area tersebut mau dibuka itu tuh sebenarnya tidak boleh kayak gitu karena ada orangutannya. Dan pada saat orangutan itu nggak ada di satu area hutan tersebut ya, mungkin kalau misalnya nanti kedepannya ada orang yang mau membuka hutan tersebut, jadi itu akan jauh lebih mudah kayak gitu loh. Ya udah, kita mau kehilangan berapa banyak hutan lagi sih? Ya mungkin teman-teman yang memang ada di Jawa, di Jakarta dan sekitarnya nggak terasa ya seperti apa sih kehilangan hutan. Tapi pada saat kita tinggal dan atau berada di kawasan yang memang di sekitar hutan, kehilangan hutan itu sangat terasa karena orang-orang yang tinggal di sekitar hutan itu ya, hidupnya dari hutan. Air itu juga dari sungai yang kualitas air sungainya sendiri ditentukan dari kualitas hutan yang ada di hulu. Mungkin skala kecilnya orang-orang di sekitar hutan dan secara besarnya nanti akan menjadi ya krisis iklim lagi. Selain itu ya kalau misalnya kita ngomongin primatanya, orangutan sendiri merupakan primata besar yang memang hanya ada di kawasan Indonesia dan sedikit di Malaysia karena di Pulau Kalimantan itu. Dan juga orangutan itu secara reproduksi sangat sulit gitu untuk punya anak. Orangutan itu sekali melahirkan itu anaknya cuma bisa satu, paling banyak 2 dan itu jarang sekali. Dan pada saat induknya itu mempunyai bayi, induknya tidak akan meninggalkan bayinya itu sampai 7-8 tahun kalau nggak salah ya. Jadi selama 8 tahun itu induknya tidak akan kawin lagi atau memiliki anak lagi. Jadi itu kan kebayang betapa sulitnya pengembang biakan si orangutan itu sendiri. Jadi kenapa juga mereka itu mudah punah karena dari yang pertama dari sisi habitatnya sendiri banyak mendapat ancaman. Yang kedua secara reproduksi mereka memang lama gitu untuk bisa bereproduksi lagi gitu. Seperti apa sih kondisi mereka di sana itu? Jadi secara status memang ada hutan yang dilindungi atau dikonservasi dan juga ada yang tidak dilindungi. Misalnya hutan yang dilindungi itu ya Taman Nasional, hutan lindung, Suaka Marga Satwa. Aku sempat beberapa kali masuk ke area yang dilindungi. Itu juga ancamannya banyak seperti pembalakan kayu liar, terus juga perburuan dan segala macamnya. Apalagi yang tidak dilindungi seperti itu. Dan ada hal yang menarik nih yang aku temui kemarin. Selama 2 tahun terakhir aku udah beberapa kali keluar masuk hutan lindung, Taman Nasional. Aku nggak menjumpai adanya aktivitas orangutan di sana, meskipun memang ada sarang-sarangnya, jejak-jejaknya lah. Tapi kemarin kami keliling Kalimantan Timur dan itu dalam sehari kami bisa menemui 2 orangutan dan itu lokasinya yang tidak dikira-kira. Jadi kayak ada di pinggir jalan, ada di kawasan tambang,
konsesi perkebunan. Jadi dengan kata lain, maksud kamu adalah karena memang habitatnya mereka itu rusak, terus mereka berpindah ya? Pada saat habitatnya itu masih sangat luas dan masih sangat baik, itu kan mereka masih punya opsi banyak gitu ya untuk menjelajah, untuk membuat sarang. Tapi pada saat memang habitatnya sudah mengecil, jadi ya mereka sudah tidak punya pilihan lagi selain di pinggir jalan, pemukiman, atau bahkan masuk ke area perkebunan, di mana pada saat mereka masuk ke area-area manusia, mereka dianggap hama atau pengganggu. Akan ada ancaman-ancaman lanjutannya seperti mungkin ditembak atau dibunuh atau seperti apa, karena manusia-manusianya menganggap itu mengganggu kan. Apa sih yang kamu rasain saat gitu, saat kamu ketemu dengan orang hutan? Beda-beda sih, kayak misalnya kemarin terharu itu pada saat aku melihat orang hutan itu dilepas liarkan kembali ke alam. Dan mereka itu setiap orang hutan yang masuk ke pusat rehabilitasinya KOP, itu mereka mempunyai story-nya masing-masing. Ada yang memang dari bayi itu dipelihara manusia dengan seperti bayi manusia gitu. Jadi dikasih makan nasi, dicatok rambutnya, dikasih pita dan segala macam, itu ada selayaknya anak manusia gitu. Ada juga yang memang dirantai, ditaruh di bawah kolong rumah bersama anjing, jadi memang secara perilakunya juga udah beda lah dengan perilaku liarnya mereka. Ada juga yang memang ditaruh di kamar mandi. Pada saat mereka masuk ke pusat rehabilitasi, mereka dalam kondisi yang dalam kurung bodoh, karena mereka nggak bisa mencari makan sendiri, mereka nggak bisa membuat sarang, mereka bahkan ada yang nggak bisa mengupas pisang. Ya, mereka menjalani masa rehabilitasi di pusat rehabilitasi orangutan, dan selama itu mereka diajari untuk bagaimana sih caranya mencari makanan secara alami, dan bagaimana sih caranya membuat sarang, bagaimana caranya berayun dari satu pohon ke pohon lain. Dan itu prosesnya cukup panjang. Ya, pada saat mereka bisa rilis ya terharu banget sih. Yang dulunya kondisi awalnya itu menurutku menyedihkan sih. Dan pada akhirnya mereka bisa kembali ke alam gitu, ke tempat yang seharusnya mereka ada di sana, kembali ke rumahnya. Tadi menarik deh sama kamu bilang orang-orang yang memang tidak berdampingan langsung dengan hutan. Terus apa yang bisa kami lakukan untuk bisa menjadi bagian dari support system menjaga orang hutan dan hutan sendiri, Sar? Yang pertama adalah cari tahu apa sih hal-hal yang aku lakukan setiap harinya yang sebenarnya itu mendukung perusakan hutan. Kita tuh nggak sadar hal-hal yang kita lakukan itu mendukung perusakan hutan, yaitu dengan menggunakan produk-produk yang memang ternyata diambil dari area yang memang berkonflik seperti itu. Mengurangi perilaku konsumtif, dan juga selain itu juga bisa membantu dengan mendukung pergerakan-pergerakan teman-teman yang memang berjuang menyuarakan isu-isu yang ada di Kalimantan atau di Sumatera. Boleh kasih pesan pemungkasan untuk teman-teman supaya bisa ikut menjaga orang hutan? Buat teman-teman yang memang mau ikut menjaga orang hutan ataupun hutan di Indonesia, itu teman-teman nggak harus jadi orang dengan pendidikan tinggi di bidang mungkin kehutanan atau konservasi atau biologi. Teman-teman yang berlatar belakang apapun itu bisa membantu dengan caranya masing-masing. Caranya gimana? Ayo kita sama-sama cari tahu. Baik mulai dari diri sendiri dulu, baru hal yang lebih besar lagi.